كل هذه الأرض ما تكفي مساحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fala hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Segenap para alim ulama yang saya muliakan, segenap kepada tokoh masyarakat dari berbagai lintas suku dan agama di seluruh Nusantara, kepada segenap seluruh guru pegiat moderasi dimanapun Anda berada, dan tak lupa kepada semua pemirsa yang menyaksikan konten ini, salam moderasi. Berbicara tentang moderasi, sebelum saya berbicara panjang lebar tentang moderasi, perkenalkan, nama saya Muhammad Arwani, SPDI. Saya merupakan salah satu pendidik di MTSN Negeri 7 Kediri yang memegang mata pelajaran Al-Quran Hadis dan Akidah Akhlak. Saya berkhidmah di MTSN 7 Kediri sudah genap yang ke-5 tahun. Semoga masa khidmat saya di sini bisa membuat atau berpengaruh terhadap semua anak didik yang pernah saya didik di MTSN 7 Kediri. Segenap pegiat moderasi di mana Anda berada, berbicara tentang moderasi, kita khususnya sebagai umat Islam, saya mewakili umat Islam, bahwasanya memang benar agama Islam itu tidak pernah mengajarkan umatnya untuk berbuat intoleransi terhadap agama yang lain. Tidak ada satu ajaran pun dalam agama Islam yang menganjurkan atau mewajibkan pemeluknya untuk berbuat radikal, untuk berbuat teroris, atau untuk menyebarkan doktrin-doktrin sesat lainnya. Mengapa demikian? Gerakan berbau Islam, gerakan radikalisme yang berbaju Islam, terorisme yang menggunakan topeng Islam, sebenarnya sudah ada di era Khulafaur Rasyidin, yaitu lebih tepatnya saat pembunuhan 3 khalifah, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Semua pembunuh 3 khalifah tersebut adalah mereka-mereka yang menjadi bibit gerakan radikalisme dan terorisme bertopeng agama Islam. Dapat kita ketahui bahwasanya mereka-mereka yang terjerumus ke dalam ajaran yang berbau radikalisme, terorisme, separatisme, yang menggunakan ayat-ayat Quran ataupun ajaran Islam, itu adalah mereka-mereka yang tidak mau menerima keberagaman, tidak menerima wujudnya sebuah perbedaan di tengah-tengah umat manusia. Padahal itu sangat-sangat bertentangan dengan sunnatullah. Dalam sebuah ayat di Quran, tepatnya ayat 118 dalam surah Hud, disebutkan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Dalam ayat ini sangat jelas disebutkan bahwasanya, wahai Muhammad, andaikan Tuhanmu mengendaki bahwasanya umat manusia dijadikan satu bangsa, satu agama, satu suku, maka Allah pasti sudah menjadikannya. Akan tetapi wala yazaluna mukhtalifin, sampai hari kiamat nanti umat manusia akan terus berada dalam perbedaan. Artinya adalah bahwasanya umat manusia itu sudah di-style, sudah disetting oleh Allah untuk berbeda, baik berbeda sukunya, warna kulitnya, rasnya, ataupun juga agamanya. Oleh karena itu, menerima sunatullah adalah sebuah keharusan bagi umat Islam. Tetapi bagi mereka yang menolak sunatullah berarti secara tegas dia berani menentang sunatullah atau takdir dari Allah. Oleh karena itu, saya pribadi, saya memang paling tidak setuju dikatakan kalau Islam merupakan sebuah ajaran yang mengajarkan radikalisme. Tetapi saya juga tidak menampik bahwasanya ada saudara-saudara kami yang beragama Islam yang terjerumus, tersesat, atau bahkan disesatkan oleh pemahamannya sendiri terhadap pemahaman dalil-dalil syariat yang tidak dia pahami. Oleh karena itu, di sini saya sebagai salah satu, sekali lagi, salah satu dari unsur-unsur penyebar moderasi beragama di Indonesia, mengingatkan kepada semua lapisan masyarakat, terkhusus saya pribadi sebagai bentuk penyemangat, bahwasanya mengajarkan moderasi beragama, berjiwa toleransi, berjiwa tasamuh merupakan harga mati, seperti harga matinya NKRI. Selanjutnya, segenap pegiat moderasi beragama di Nusantara, berbicara moderasi di Indonesia dengan wilayah yang begitu luas, dengan masyarakatnya yang begitu majemuk, dengan tradisi yang begitu banyak, maka kita harus benar-benar mampu meraba-raba atau menempatkan posisi kita sebagai salah satu pegiat moderasi. Bagi para pejabat yang berwenang untuk membuat sebuah undang-undang ataupun sebuah kebijakan, maka cara mereka untuk menyebarkan ajaran agama yang moderat adalah dengan membuat undang-undang yang mempermudah jalannya penyebaran moderasi beragama di Indonesia. Dalam satu sisi yang lain, bagi mereka-mereka yang bukan pejabat, seperti saya pribadi sebagai seorang guru yang bersinggungan langsung terhadap masyarakat, terhadap anak didik, maka tugas saya adalah untuk menyebarkan dan juga menyampaikan bahwasanya pemerintah secara tegas dan secara totalitas mendukung gerakan moderasi beragama. Nah, karena itu saya di sini sebagai salah satu orang yang berperan bersinggungan langsung untuk menyebarkan ajaran-ajaran agama yang bersifat moderat, maka saya akan memaparkan sedikit atau kegiatan-kegiatan apa saja yang sudah saya lakukan. Segenap pegiat moderasi, saya berasal dari MTSN 7 Kediri, yang kebetulan juga merupakan sebuah madrasah yang bisa dibilang cukup berprestasi di wilayah Kediri. Kami mempunyai berbagai macam program, termasuk Adiwiyata. Alhamdulillah kami sudah mencapai tingkat nasional. Kemudian kami juga merupakan madrasah literat. Kami sudah sering kali menyabet berbagai macam prestasi tentang tulis menulis. Sehubungan saya juga merupakan salah satu anggota dari tim literasi, maka tugas saya untuk menyebarkan moderasi
dapat saya rumuskan menjadi 4 hal. Yang pertama adalah 1. Saya mendakwahkan atau menyebarkan moderasi lewat karya tulis. Karena kami secara tim sudah mempunyai tim yang begitu kokoh, yaitu berupa tim literasi. Kemudian saya merupakan salah satu orang yang mempunyai prinsip bahwasanya regenerasi adalah sebagai sebuah keharusan. Artinya saya pribadi sebagai seorang guru juga menjadi sebagai penyebar moderasi beragama. Saya pasti akan membuat atau mencetak kader-kader baru, para junior saya, yaitu anak didik saya atau mereka yang menjadi penerus saya, untuk mempunyai jiwa yang seperti saya. Yaitu saya juga membuat mereka untuk menjadi seseorang yang aktif dan kreatif dalam sebuah tulisan. Selanjutnya, saya selain di madrasah, saya juga berkhidmah di masyarakat, yaitu saya ikut sebuah ormas kepemudaan, salah satu ormas Islam, yaitu Ansor. Saya sebagai salah satu pemateri dalam kajian kitab Risalatul Sunnah wal Jamaah. Saya juga berkhidmat di salah satu pondok di dusun saya. Maka saya juga bersinggungan langsung dengan anak-anak muda yang bukan merupakan anak didik saya di madrasah. Maka saya juga tidak segan-segan untuk mendakwahkan atau mensyiarkan nilai-nilai moderasi beragama. Baik nanti ketika saya di panggung Ansor ataupun ketika saya menjadi seorang khotib, baik khotib Jumat ataupun khotib salat Idul Fitri, ataupun saya saat menjadi salah satu orang yang diberi amanah untuk memberikan tausiah baik di kegiatan muslimat atau di kegiatan walimah, saya juga akan tidak segan-segan sedikit mencuplikan ruh atau nafas-nafas yang menjadi pondasi dari sebuah nilai-nilai moderasi beragama. Selanjutnya yang ingin saya sampaikan adalah bahwasanya saya berkhidmah di MTSN 7 Kediri. Yang ingin saya galakkan adalah bahwasanya toleransi, sekali lagi toleransi di Indonesia, kami sebagai umat Islam, sebagai umat mayoritas, tentu saja sudah menjadi konsumsi publik bahwasanya Islam di Indonesia terdiri dari berbagai macam ormas, terdiri dari berbagai macam aliran Islam, dan itu kita tidak bisa menutup itu. Oleh karena itu, toleransi yang saya gembur-gemburkan kepada anak didik saya adalah bahwasanya toleransi kita bukan hanya sekedar kepada umat agama lain, tapi juga kepada sesama aliran Islam atau sesama ormas Islam di Indonesia. Nanti akan saya cuplikan berbagai macam video dari sebuah komentar dari anak didik yang pernah saya ajar. Kemudian selain itu saya juga bersinggungan dengan orang-orang non-muslim. Saya merupakan salah satu pengisi di kajian Mimbar Islam di Radio Karisma Pare yang jangkauannya mencapai sekitar 8 kabupaten, jangkauan sinyalnya 8 kabupaten, sehingga amanah yang diberikan manajemen radio kepada saya sampaikan dan saya gunakan dengan sebaik-baiknya, yaitu dengan menaruh nafas atau roh moderasi beragama dalam setiap kajian saya. Oleh karena itu, saya bersinggungan dengan mereka-mereka yang memang bukan seorang muslim, dan saya tidak akan pernah untuk menyinggung akidah-akidah mereka. لو نعيش بلا سماحة وانت عايزنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كالجل كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة وانت عايزنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كالغل التحية. Segenap pegiat moderasi beragama di Indonesia,
yang sudah saya terangkan sebelumnya, bahwasanya poin-poin yang menjadi kegiatan moderasi beragama yang saya laksanakan ada 4. Yang pertama yaitu kegiatan moderasi yang digabungkan dengan program literasi di MTSN 7 Kediri. Yang kedua adalah regenerasi pegiat moderasi beragama, yang dalam hal ini saya fokuskan kepada teman-teman siswa-siswi MTSN 7 Kediri, baik yang masih aktif maupun yang sudah menjadi alumni. Dan yang ketiga adalah penyebarluasan faham atau semangat moderasi beragama melalui kegiatan-kegiatan kemasyarakatan diniyah, baik di kalangan remaja maupun ibu-ibu maupun para siswa-siswi MTSN 7 Kediri. Yang keempat adalah penanaman sifat toleransi yang saya tanamkan kepada anak-anak di MTSN 7 Kediri, yang toleransi ini saya bagi menjadi 2, yaitu toleransi terhadap teman-teman seagama Islam yang berbeda ormas, yang kita tahu sendiri kalau di antara kita semua ada yang terlalu fanatis terhadap ormasnya masing-masing. Maka di sini ingin saya sampaikan untuk penanaman sedikit diperluas agar hubungan antar siswa yang berbeda ormas tetap terjalin dengan baik. Dan selanjutnya yang tak kalah penting adalah penanaman terhadap toleransi kepada mereka yang beda agama dengan kita sebagai umat Islam. Segenap kegiatan moderasi beragama di Nusantara. Yang pertama adalah kegiatan moderasi beragama berbasis literasi. Alhamdulillah saya pribadi ditakdirkan oleh Allah untuk berkhidmah di MTSN Negeri 7 Kediri, yang kebetulan setelah saya masuk MTSN 7 Kediri mempunyai program literasi, yaitu kegiatan untuk membumingkan kualitas bacaan non mata pelajaran yang diberikan oleh guru kepada anak didiknya. Program yang dasar itu kemudian kami kembangkan dengan mencapai tingkatan untuk menyusun sebuah buku yang pada asalnya adalah kegiatan teman-teman itu berbasic novel atau tulisan-tulisan tentang diari, kegiatan liburan sekolah dan lain sebagainya. Maka kegiatan yang menurut saya adalah sebuah amal jariyah hasanah, kebaikan yang akan terus mengalir, penulisan buku yang pada awalnya berjenis novel dan lain sebagainya itu saya kembangkan untuk menelurkan sebuah karya-karya yang insya Allah akan sangat bermanfaat bagi semua pegiat moderasi, terutama kami yang berbasis agama Islam, agar mempunyai wawasan keislaman yang moderat. Perlu diketahui segenap pegiat moderasi beragama di seluruh Nusantara, moderasi beragama dalam istilah kita direspon dengan cepat oleh Kementerian Agama Republik Indonesia dengan meluncurkan satu program yaitu Islam Wasatiyah. Sebenarnya tidak jauh beda dengan kata moderasi beragama. Bedanya di sini Islam Wasatiyah adalah sebuah program yang dicanangkan untuk kita semua yang berada di bawah Kemenak, yang kita tahu sendiri bahwasanya mayoritas masyarakat Indonesia adalah beragama Islam. Maka Islam sendiri harus bisa mengayomi dan bisa merangkul semua agama minoritas yang berada di Indonesia, sehingga bukan sebuah tuntutan, tapi menurut saya adalah sebuah kesadaran. Mungkin ada sedikit saudara-saudara kami yang lupa bahwasanya Islam pada hakikinya tidak pernah mengajarkan faham-faham yang berbau teroris, radikalis maupun separatisme. Tetapi kita juga tidak bisa menampik
bahwasanya sejarah hitam pernah tertuliskan, bahkan di zaman masa Khulafaur Rasyidin sudah ada umat Islam yang mempunyai faham yang salah tentang ajaran-ajaran Islam itu sendiri, yang kemudian itu menjadi bibit-bibit yang berkembang secara luas dan cepat untuk dijadikan sebuah faham dan keyakinan yang bersifat radikalisme, terorisme, dan separatisme. Segenap penduduk Federasi Islam Wasatiyah dalam bahasa istilah yang ada di Kementerian Agama Republik Indonesia pertama kali adalah dirumuskan oleh OKI, organisasi Persatuan Negara-Negara Islam seluruh dunia. Kebetulan pada waktu itu ada di Bogor, insya Allah tahun 2018. Itu sebagai respon dari itikat-itikat baik yang dimunculkan oleh ormas-ormas Islam di Indonesia seperti NU dan Muhammadiyah dan lain sebagainya, yang kemudian direspon baik oleh pemerintah dengan membuat program Islam Wasatiyah tersebut. Kebetulan RT 7 Kediri yang diwakili oleh Bapak Kepala Madrasah kami, Bapak Muhammad Zainuddin SPD MPDI, ditunjuk oleh Kementerian Agama kantor wilayah Jawa Timur untuk mewakili Jawa Timur melakukan TOT di Jogja, yang kemudian dari TOT itu oleh ilmu yang dibawa oleh Bapak Kepala Madrasah MTS 7 Kediri kemudian didesiminasikan kepada segenap guru yang berada di MTS 7 Kediri, baik yang PAI maupun non PAI. Berikut adalah sekilas kegiatan yang pernah dilaksanakan oleh Bapak Kepala MTS 7 Kediri kepada kami semua. Dan setelah diseminasi oleh Bapak Kepala Madrasah kepada para guru di MTS 7 Kediri, kemudian kami dari TMPAI mendiseminasikan kegiatan Islam Wasatiyah, program Islam Wasatiyah ini kepada segenap anak didik kami. TMPAI kemudian membuat kegiatan sejenis kayak seminar kepada seluruh siswa-siswi MTSN 7 Kediri tanpa terkecuali, baik yang kelas 7, kelas 8, kelas 9 maupun reguler maupun kelas unggulan tidak luput dari sasaran kami. Berikut sekilas tentang kegiatan tersebut. Selanjutnya, dari sebuah konsep Islam Wasatiyah yang masih begitu sederhana, kami dari tim PAI kemudian membentuk sebuah tim yang lebih kecil lagi yang bernama tim Niswa, yaitu nilai-nilai Islam Wasatiyah, atau dalam bahasa yang lebih mudah dicerna untuk semua kalangan, bahwasanya moderasi beragama yang ditawarkan oleh agama Islam ini mempunyai 11 nilai, yang kemudian nilai itu kami singkat menjadi Niswa. Konsep-konsep 11 nilai itu kemudian disikapi oleh tim Niswa untuk membuat sebuah buku yang cukup bagus, karena buku itu bagi saya pribadi
disusun dengan menggunakan berbagai macam dalil yang sangat-sangat bisa dipertanggungjawabkan, baik dalam segi nas ayat maupun hadisnya, maupun juga pendapat dari para ulama-ulama yang muktamad. Berikut adalah sampul buku pegangan Islam Wasatiyah di MTSN 7 Kediri yang pada awalnya buku itu khusus kami cetak, kami susun sebagai bahan bacaan kepada segenap Dewan Guru di MTSN 7 Kediri, baik yang PAI maupun non PAI, terutama guru-guru yang non PAI yang mungkin nyun sewu pemahaman agamanya mungkin tidak sebaik guru PAI, maka buku ini kami berikan secara cuma-cuma kepada segenap Dewan Guru yang dengan buku ini harapan kami mereka semua mempunyai satu faham yang sama, yaitu tentang terwujudnya Islam Wasatiyah. كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة. Dan segenap pegiat moderasi beragama, setelah kami menyusun buku yang sebenarnya untuk kalangan pribadi di MTSN 7 Kediri, ketepatan MTSN 7 Kediri menerima sebuah informasi, yaitu penyusunan buku antologi yang berjenis Islam moderat atau moderasi beragama, yang kala itu masih jilid 1 atau sesi 1. Kemudian dari informasi itu kami terima dengan mengirimkan beberapa guru yang ikut menyusun buku di buku antologi moderasi beragama jilid 1. Alhamdulillah saya juga ikut menyumbangkan artikel walaupun cukup sederhana, tapi saya pribadi cukup berbangga saya bisa menjadi salah satu peserta yang menjadi penulis di buku itu yang diikuti oleh seluruh guru-guru madrasah di seluruh Nusantara. Berikut adalah buku moderasi beragama jilid 1. وانت عايزنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كالغم. Kemudian selanjutnya, setelah sukses dengan buku moderasi beragama jilid 1, ada kelanjutan dari penulisan buku itu, yaitu moderasi beragama jilid 2. Saya pribadi tidak menulis di buku itu, tapi guru lain di MTSN 7 Kediri masih aktif menulis. Tapi saya mempunyai ide bahwasanya saya ingin mendidik beberapa anak yang sudah saya pilih, yang secara pemahaman keagamaannya sudah cukup bagus, maka saya pilihlah mereka untuk menulis buku moderasi beragama jilid 2 yang melalui bimbingan saya. Berikut adalah nama-nama mereka. Berikut adalah sampul dari buku moderasi jilid 2. Kemudian dari buku moderasi jilid 2 itu ada jilid 3 dan jilid 4 dan jilid 5 yang paling baru yang selesai sekitar 4 bulan yang lalu. MTSN 7 Kediri juga tidak kalah ketinggalan untuk mengikuti itu. Banyak
di antara kami yang mengikuti kegiatan penulisan buku antologi itu, tetapi juga banyak yang gugur karena seleksinya cukup ketat. Bahkan anak-anak yang dulu sudah saya bimbing, ternyata saya suruh untuk membuat buku Madrasah Beragama Jilid 5 itu merasa tidak sanggup karena nopo nggih, jenis tulisannya lebih berat. Maka jilid 5 ini saya sendiri memutuskan untuk menulis sendiri. Saya juga alhamdulillah berkat taufik Allah saya berhasil menulis buku Madrasah Beragama jilid 5 beserta beberapa guru di MTS 7 Kediri. Berikut mereka para guru yang berhasil menulis buku Madrasah Beragama jilid 5. زي نود يحترى أب محبة وابتسام أنشروا بين الأنام. Dan inilah sampulnya. هذا هو دين السلام التحيات والسلام أنشروا. Kemudian dari buku Madrasah Beragama jilid 5 ini, jauh sebelum ini terjadi, buku jilid 5 Madrasah Beragama itu terjadi, saya alhamdulillah membimbing sebuah ekstrakurikuler di MTS 7 Kediri yang saya beri nama Bimbingan Membaca Kitab Kuning. Sejak awal saya masuk di MTS 7 Kediri 2016-2017, saya sudah diamanai untuk membimbing anak-anak dalam ekstrakurikuler ini. Dan berasal dari grup WA yang dibuat oleh salah satu anggota peserta grup IMKK. Kemudian dari grup WA ini sebenarnya dasarnya adalah hanya untuk memberikan informasi terkait kegiatan ekstra, mungkin tugas atau halaman yang akan besok dipelajari, atau mungkin besok libur apa tidak. Sebenarnya awalnya di situ. Kemudian dari grup BMKK ini berkembang menjadi sebuah grup tanya jawab yang selanjutnya kami hubungkan dengan kegiatan literasi. Alhamdulillah dari sekitar 80 peserta grup WA BMKK itu kami berhasil membimbing 26 anak. Kami kumpulkan bersama, kami bimbing bersama, sharing bersama, yaitu menulis sebuah buku antologi yang juga berjenis Islam Wasatiyah atau Madrasah Beragama. Bagi saya pribadi, buku ini merupakan, menurut saya itu buku yang cukup istimewa, karena mungkin bagi kami MTS 7 Kediri sebelumnya kami sudah terbiasa menulis buku, tapi buku yang kami tulis adalah berjenis novel, sehingga saya pribadi sebagai guru PAI kurang begitu terkesan, walaupun saya sudah cukup salut kepada teman-teman yang berhasil menulis buku novel tersebut. Tetapi saya lebih salut lagi kepada teman-teman yang berhasil menulis artikel, yang artikel itu kami kumpulkan menjadi sebuah buku yang kami beri judul Dari Kitab Kuning, Kitab Klasik untuk Indonesia Lebih Moderat dan Asik. Berikut adalah sampulnya. Mungkin buku ini adalah buku pertama yang di Indonesia yang disusun oleh anak didik siswa-siswi yang masih sejenjang MTS atau SMP di Indonesia yang menuliskan buku berjenis Islam moderat atau beragama. Kebanyakan anak seumuran mereka itu masih memikirkan tentang percintaan atau tentang happy atau sosial terhadap teman-teman sebaya. Tapi bagi saya pribadi, mereka dengan umur yang masih belia berhasil menulis buku itu, berarti mereka itu sudah mempunyai jiwa moderat, sudah mempunyai
kepekaan terhadap kanan kiri mereka, sehingga kalau jenengan ingin tertarik, jenengan ingin membaca, semua ingin membaca buku itu, silahkan pesan kepada tim literasi MTS 7 Kediri. Kemudian dari buku-buku moderasi beragama yang paling baru yang berhasil kami susun adalah buku kolaborasi yang kami tulis dari tim Niswa MTS 7 Kediri bersama tim literasi, berkolaborasi dengan Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kediri, Bapak Dr. Zuhri SAG MSI, yang juga sebenarnya ini kolaborasi dan buku yang cukup fenomenal. Alhamdulillah saya termasuk di situ. Yang buku itu kami beri 3 pilar Niswa dalam usaha membendung budaya korupsi. Itu sebenarnya Niswa yaitu sama seperti program yang dicanangkan oleh BNPT, yaitu moderasi beragama, tapi di sini lebih ke dalam keislaman, sehingga buku ini merupakan buku yang sebagai bentuk usaha untuk penangkalan radikalisme, terorisme dan separatisme yang mungkin penyebab kegiatan teror, kegiatan radikal, kegiatan separatis merupakan sebuah bentuk pemberontakan terhadap budaya korupsi yang seakan-akan di Indonesia tidak pernah menemukan solusinya. Sehingga buku ini merupakan sebagai upaya pencegahan, selain pencegahan untuk korupsi, juga pencegahan untuk faham-faham radikalisme, terorisme, dan separatisme. Berikut sampul dari buku tersebut. Pegiat moderasi beragama di seluruh Nusantara. Buku-buku yang sudah saya sebutkan tadi merupakan sebuah buku-buku yang mempunyai ISBN, yaitu International Series Number Book, sehingga buku itu sudah menjadi hak paten milik MTS 7 Kediri. Tetapi perlu diketahui, selain saya menulis sebuah buku tersebut atau membimbing buku-buku yang sudah disusun oleh anak-anak didik kami, saya juga aktif menulis di Madislam, yaitu sebuah majalah yang dicetak untuk kalangan pribadi di MTS 7 Kediri, yang cetak setiap 1 semester sekali, yaitu diberikan sebelum pembagian rapor. Alhamdulillah di situ saya sejak 2016 sampai hari ini masih dipercaya untuk mengisi rubrik keislaman yang sedikit kami berikan nuansa-nuansa moderasi beragama. Berikut adalah segenap tulisan yang mungkin pernah saya tulis. كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة وانت عايزنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كالجل كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة وانت عايزنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كالغل التحية وبسلام أنشروا أحلى الكلام زي نود احترام أب محبة وابتسام أنشروا بين الأنام. Dan selain itu saya juga aktif di penyusunan LKS
lembar kerja siswa. Alhamdulillah saya ikut musyawarah guru mata pelajaran Quran hadis, dan sedikit ada sebuah cerita lucu tentang penyusunan LKS tersebut, bahwasanya pada tahun pelajaran 2019-2020, insya Allah itu era pandemi awal ya, semester genap, itu ada sebuah buku mapel Quran hadis kelas 9 semester genap, itu termuat sebuah tulisan yang membuat saya itu sangat terkejut, shock, bahwasanya nama saya tertulis di situ sebagai salah satu penyusun. Tetapi saya secara pribadi tidak pernah menulis tulisan itu, dan setelah saya cross check ke segenap guru anggota MGMP mapel Quran hadis, juga tidak ada yang merasa menulis tulisan tersebut. Tulisan apa itu? Yaitu tulisan dari sebuah nukilan, sebuah cuplikan dari pendapat seorang ulama yang diklaim atau sudah populer sebagai salah satu ulama yang berjenis radikal atau garis keras. Dan sontak itu membuat saya terpikir bahwasanya ternyata di belakang kami masih ada oknum-oknum yang secara tersembunyi berani menyisipkan sebuah tulisan-tulisan yang menurut saya itu sangat berpotensi untuk menimbulkan kegiatan-kegiatan atau paham-paham radikal. Ini adalah contohnya. كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة وانت عايزنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كاللغم Kemudian dari peristiwa ini, jauh sebelumnya sebenarnya saya sudah punya ide bahwasanya untuk menyebarkan moderasi beragama atau dalam bahasa kami Islam Wasatiyah itu tidak harus menyusun sebuah buku yang langsung bertema besar moderasi beragama atau Islam Wasatiyah, tetapi kita dapat menyelipkan faham-faham Islam yang wasatiyah, moderasi beragama lewat sebuah tulisan-tulisan kecil, entah berapa paragraf, entah berapa halaman di dalam sebuah buku yang mungkin sebenarnya bukan membahas tentang moderasi beragama. Seperti buku saya pertama kali yang saya tulis adalah berikut. Dalamnya sedikit saya singgung beberapa cerita tentang teman-teman kami, saudara-saudara kami yang sedang terjebak atau sedang terjerumus dalam pemahaman Islam yang radikal atau keras, sehingga dalam buku ini saya cross check, saya tulis secara khusus bahwasanya sebenarnya buku ini dalam garis besarnya itu membahas tentang sholat berjamaah, tetapi di situ saya singgung bahwasanya praktek sholat berjamaah itu banyak yang disalahgunakan terkait tentang shaf, terkait tentang bacaan takbir, terkait tentang wiritan setelah sholat berjamaah. Maka di situ saya sedikit mencuplikan tulisan-tulisan agar kita itu bisa menerima perbedaan pendapat antar ulama, kita sikapi dengan jiwa yang toleransi. Oleh karena itu saya juga menulis banyak kitab pribadi. Berikut adalah kitab-kitab yang sudah saya tulis. Kitab Is'adul Murahik ini secara hakiki adalah saya menulis sebuah buku ini atau kitab ini saya di rumah mempunyai
junior ya, kalau mungkin saya katakan murid kok kurang penak. Dia dulu masih di Kediri, setiap hari ngaji sama saya. Kemudian saya kasih nasihat sama dia, "Le, nek sampean cik ning Kediri, mungkin sampean koncomu cik podo-podo." Dalam bahasa Indonesia, "Nak, kalau kamu sekarang masih belajar di Kediri, kamu masih akan menemukan teman-teman yang sejenis dengan sampean. Sejenis dengan kamu dalam arti mempunyai faham keagamaan yang sama dengan sampean, mempunyai ritualitas keagamaan juga sama seperti sampean. Tapi kalau nanti sampean sudah tamat aliyah, nanti kalau sampean itu sudah kuliah, contoh di Kota Malang lah, yang nanti itu akan lebih majemuk. Nanti sampean akan ketemu berbagai macam teman, macam-macam, terutama mereka teman-teman yang seumuran sampean yang masih dikuasai jiwa egoisme yang cukup luar biasa, yang menyebabkan dia itu begitu fanatis terhadap pemahaman keagamaan mereka. Maka kamu akan butuh dalil-dalil untuk memperkuat diri sampean sendiri. Artinya bahwasanya apa yang kamu laksanakan, apa yang kita laksanakan di sini itu tidak ngawur, tidak salah, tetapi memang itu masalah yang kebanyakan masalah khilafiyah, masalah perbedaan. Apa yang saya sampaikan kepada dia ini saya sampaikan saat dia masih kelas 2 aliyah. Kemudian saat dia sudah selesai aliyah, Man 4 Kediri, dia pindah di Malang. Kemudian setelah selesai semester 1 masa liburan, dia datang ke rumah saya dan curhat kepada saya bahwasanya memang dia itu menemukan teman-teman yang bahasa tanda kutipnya adalah radikal, mempunyai pemahaman ekstrim dan tidak tepo seliro, suka mengkafir-kafirkan sesama Islam dan tidak menghargai perbedaan pendapat, sehingga dia membutuhkan sebuah dalil-dalil untuk memperkuat keyakinan dia tentang amalan ubudiyah yang tiap hari dia laksanakan. Akhirnya saya jawab dengan sebuah kitab yang saya tulis, yaitu namanya Is'adul Murahiq ini. Di kitab ini sebenarnya membahas tentang ibadah, tetapi ibadah-ibadah di sini juga saya selipkan tentang kepemahaman bahwasanya kita sebagai umat Islam tidak akan pernah dipersatukan dengan syariat, karena syariat kita pasti berbeda-beda. Kita mempunyai masalah-masalah fikih yang berbeda. Kemudian alhamdulillah buku ini selesai saya tulis sekitar tahun 2018. Kitab ini saya tulis selesai 2018, dan kemudian setelah kitab ini selesai saya kaji di bulan Ramadan, banyak para alumni MTS 7 Kediri yang ingin mengaji kepada saya, dan saya bekali dengan ngaji kitab tersebut sebagai bentuk dasar kepada mereka semua agar mempunyai jiwa yang toleran, tasamuh atau tepo siloro kepada kita umat Islam yang seagama. Demikianlah tadi program atau kegiatan moderasi beragama yang sudah saya laksanakan dalam poin moderasi dalam literasi.